Setelah melewati masa-masa sulit, performa yang menurun, dan kritik tajam dari berbagai pihak, Fabio Quartararo akhirnya menunjukkan bahwa semangat juara tak pernah padam. Quartararo membuktikan bahwa dirinya belum habis. El Diablo telah bangkit lebih kuat, lebih cepat, dan kali ini di sirkuit Assen ia lebih konsisten. Nampaknya Yamaha kini telah menemukan solusi untuk masalah pada motornya. Torsi ban belakang yang selalu selip saat keluar tikungan, kini sudah mulai terpecahkan. Hal ini dibuktikan dengan Quartararo berhasil menjadi yang tercepat di sesi free practice hari kedua. Sementara itu, Marc Marquez crash dan tidak mampu lagi melanjutkan balapannya di sesi free practice 2. Ia terlihat kesakitan setelah jatuh low side di kecepatan 200 km per jam. Tubuhnya terbanting di tanah, sedangkan bagian alat vitalnya dengan keras bergesekan dengan gravel pada kecepatan tinggi. Lantas, dengan crash yang terjadi, apakah Marquez bisa melanjutkan sesi kualifikasi dan sprint yang akan diadakan malam ini? Dan lantas, dengan kebangkitan Yamaha di sirkuit Assen Belanda, apakah Quartararo dapat memenangkan sprint race yang akan digelar malam ini? Simak berita ini sampai selesai. Musim MotoGP yang berjalan sejauh ini bukanlah hal mudah bagi Quartararo. Rider Yamaha itu sempat pada balapan awal MotoGP karena terhalang performa motor yang tak kompetitif serta berbagai masalah teknis yang menghantui. Banyak yang meragukan, apakah sang juara dunia 2021 ini masih bisa bersaing dengan para raksasa baru seperti Marc Marquez, Pecco Bagnaia dan Alex Marquez. Namun, semua keraguan itu seolah dibungkam dalam satu akhir pekan yang mengguncang padek MotoGP. Bertempat di sirkuit yang dikenal kejam bagi mesin Yamaha di Assen Belanda, Quartararo justru tampil agresif sejak sesi latihan bebas pertama. Kecepatannya konsisten, manuvernya presisi, dan kepercayaan dirinya kembali menyala. Ia berhasil menjadi rider tercepat di free practice 2. Nampaknya masalah Yamaha sudah mulai terpecahkan. Torsi ban belakang yang selalu selip ketika keluar tikungan, membuat Quartararo tidak bisa menjaga kecepatan selama balapan. Namun, kini Yamaha sudah berbenah. Dengan serangkaian tes pada mesinnya dan pada aerodinamikanya, sepertinya sudah mulai sedikit demi sedikit keluar hasilnya. Buktinya, kini Quartararo berhasil sapu bersih free practice 2 di MotoGP Assen Belanda. Jika Quartararo dan Yamaha dapat menjaga konsistensi penampilan gemilangnya, maka tidak ada kata tidak mungkin bahwa ia akan memenangi sprint dan race balapan utama. Apalagi, jika Quartararo dapat memenangkan race ini, bisa menjadi sebuah kado untuk Yamaha dalam rangka perayaan ulang tahun ke-70 tahunnya. Lantas, dengan kebangkitan Yamaha di sirkuit Assen Belanda, apakah menurutmu Quartararo akan berhasil memenangkan race dan memberikan kado spesial untuk Yamaha? Berikan tanggapanmu di kolom komentar. Marc Marquez diprediksi akan jadi kandidat serius juara dunia bersama Ducati. Marquez menargetkan titel juara dunia ke-9, menyamai rekor Valentino Rossi. Superstar MotoGP itu sudah begitu mengesankan saat membela Gresini di musim lalu. Marquez finish ketiga di klasemen akhir, di atas Enea Bastianini yang menunggangi Ducati EP24. Plus, Marquez juga menjadi satu-satunya penunggang Ducati EP23 yang berhasil meraih kemenangan 4 kali. Di antaranya 3 balapan Grand Prix di Aragon, San Marino, dan Australia. Performa pembalap veteran Spanyol ini diyakini akan semakin eksplosif. Marquez akan dipersenjatai dengan Ducati EP25 dan mendapat lebih banyak dukungan dari internal tim Ducati. Marc Marquez dikontrak Ducati untuk musim 2025 dan 2026. Juara dunia 8 kali tersebut berhasrat menambah 1 gelar juara dunia lagi, yang akan membuat ia sejajar dengan Valentino Rossi. Aku akan berusaha memiliki musim yang bagus dan memulai dengan momentum bagus. Kemudian kita lihat saja apa yang terjadi, sahut pemilik julukan The Baby Alien ini. Saat ini Marquez hanya berjarak 1 gelar dari The Dr. Valentino Rossi. Marc Marquez memiliki peluang besar menyamai perolehan gelar MotoGP Rossi dalam 2 musim ke depan. Diketahui, saat ini Valentino Rossi menempati posisi kedua sebagai rider yang paling banyak mendapatkan gelar juara Grand Prix. Rossi memiliki 9 gelar juara Grand Prix yang diantaranya 7 gelar MotoGP pada 2001, 2002,
2003 bersama Honda dan pada 2004, 2005, 2008, 2009 bersama Yamaha. Gelar Rossi lainnya didapat di kelas balap 125cc pada 1997 dan kelas balap 250cc pada musim 1999. Sementara Marquez memiliki 8 gelar Grand Prix yang diperolehnya saat membela Honda. Pembalap asal Spanyol itu meraih gelar MotoGP musim 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, serta 2019. Selanjutnya 2 gelar Marquez lainnya diperoleh pada 2010 kala dia masih membela Derby di kelas 125cc dan pada 2012 saat membela Suter di Moto2. Mengingat Rossi sudah pensiun dan Marquez masih aktif membalap, Marquez pun berambisi mengejar perolehan gelar MotoGP milik Valentino Rossi. Marquez mempunyai target menyamakan rekor Rossi pada tahun 2027. Pada tahun 2027, saya akan mencoba untuk memiliki 9 gelar, bilang Marquez dikutip dari Motosan. Saya akan berusaha untuk mendapatkan 1 piala dunia lagi, sambung pembalap asal Spanyol tersebut. Ambisi Marquez untuk menyamai rekor Rossi bisa saja diraihnya dalam 2 musim ke depan. Apalagi sekarang Marquez berada di tim pabrikan Ducati Lenovo yang mempunyai motor paling sempurna dan paling kompetitif di MotoGP. Ducati Desmosedici saat ini mendominasi ajang MotoGP dengan kemenangan selama 3 musim berturut-turut. Asal bisa tampil konsisten dan minim membuat kesalahan, maka Marquez memiliki peluang besar meraih gelar juara dunia ke-9-nya. Sementara itu, ayah Valentino Rossi ogah dukung Marc Marquez. Ayah Valentino Rossi, Graziano Rossi, mengikuti perkembangan MotoGP meski anaknya sudah pensiun. Dia tahu kalau Marc Marquez sedang mendominasi balapan, tapi tak akan pernah mau mendukungnya. Graziano Rossi lebih menjagokan para pembalap berdarah Italia, sekaligus para murid Valentino Rossi. Pertama, Franco Morbidelli. Rider Pertamina Enduro VR46 itu baru saja naik podium. Sejak finish ketiga di Jerez pada Mei 2021, baru kali ini lagi Morbidelli naik podium. Ada rentang 1414 hari sampai akhirnya Franco Morbidelli mengakhiri puasa podium. Saya mengikuti MotoGP dan saya menyukainya, dan saya berharap Morbidelli dapat memberi kita sensasi hebat tahun ini, kata Graziano dikutip dari Motosan. Wajar saja ayah dari legenda MotoGP itu tidak memilih Marc Marquez. The Baby Alien merupakan pembalap asal Spanyol, di sisi lain pernah punya rivalitas yang tinggi dengan Valentino Rossi. Graziano mengungkapkan pembalap hebat Italia saat ini adalah Francesco Bagnaia, sang pemilik gelar juara dunia MotoGP 2 kali. Saya tidak mendukung Marquez, seperti yang Anda pahami, tetapi saya mendukung Morbidelli dan Pecco Bagnaia, ungkap ayah Valentino Rossi tersebut. Meski faktanya, tak bisa dipungkiri bahwa Bagnaia berada di bawah bayang-bayang rekan setimnya itu di awal musim ini. Bagaimanakah sobat balapan? Apakah menurutmu Marquez bisa menjadi juara dunia musim ini dan menyaingi rekor milik Rossi? Mari kita simak.